Nah, baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku Daniel Prasetyo, selaku mahasiswa di mata kuliah manajemen bencana akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa eh, analisis penanggulangan bencana pasca bencana tsunami Aceh 2004. Jadi bencana tsunami Aceh sendiri terjadi kurang lebih pada 18 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 26 Desember tahun 2004 dengan eh, skala mencakup beberapa negara di Asia Tenggara khususnya. Eh, Penyebabnya merupakan diduga awalnya adalah karena bencana alam gempa bumi sebesar 9,3 skala Richter yang kemudian tercatat sebagai salah satu gempa terbesar kelima yang pernah terjadi dalam sejarah dunia. Bencana tsunami Aceh sendiri terkonsep awalnya diambil dari bahasa Jepang yang diambil dari kata su yang berarti lautan dan nami yang berarti gelombang ombak. Kemudian tsunami merupakan serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Kemudian penyebab bencana tsunami seperti yang telah saya sebutkan pada sebelumnya dari beberapa penjelasan para ahli disebabkan oleh adanya gempa yang terjadi di Samudra Hindia, yaitu disebabkan karena adanya pergeseran lempeng Samudra Hindia. Gempa tersebut tercatat sebesar 9,1 hingga 9,3 skala Richter, yang artinya gempa tersebut setara atau bahkan lebih dari 15.000 kali bom atom Hiroshima. Kemudian karakteristik bencana tsunami Aceh 2004, gelombang tsunami-nya dengan panjang gelombang tsunami mencapai 100 km hingga 200 km. Kemudian pergerakan gelombang antara 100 hingga 900 lebih kilometer per jam di perairan terbuka. Kemudian gelombang tsunami memiliki bagian puncak dan palung. Palung di gelombang tsunami biasanya dapat mencapai pantai terlebih dahulu, diikuti oleh puncak yang kira-kira 5 menit tertinggal di belakangnya. Kemudian untuk alat ukur bencana tsunami 2004 sendiri, pada saat itu Indonesia masih belum mempunyai teknologi yang mumpuni untuk bisa mendeteksi adanya potensi bahaya tsunami. Namun beberapa ahli kemudian bersama-sama menciptakan beberapa alat yang bisa untuk digunakan untuk mengukur bencana alam tsunami. Di antaranya ada accelerometer, GPS dan tape gauge, dan juga buoy yang kira-kira dapat mampu memberikan beberapa data untuk memperingati bahaya potensial tsunami. Kemudian di pembahasan kami selanjutnya ada analisis kebutuhan pemulihan pasca bencana tsunami. Yang pertama, terdapat penilaian kerusakan dan kerugian dilakukan oleh beberapa badan survei yang dimiliki oleh badan pemerintah daerah dan juga nasional, yang dimana dilakukan survei dan mentotalkan beberapa kerugian yang diakibatkan oleh bencana tsunami. Kemudian beberapa hal ini disusun dalam program pemerintah maupun lembaga-lembaga yang memberikan bantuan atau donasi untuk meminimalisir kerugian korban yang terkena dampak bencana ini. Kemudian kedua, analisis yang dilakukan adalah penilaian kebutuhan pemulihan manusia. Setelah berhasil dinilai beberapa kerusakan, maka dilakukanlah kemudian rehabilitas sebagai rekonstruksi untuk wahana menciptakan suatu lingkungan yang memberikan pilihan-pilihan hidup untuk komparatif dan tidak bergantung pada aspek ekonomi saja. Yang ketiga, adanya pengkajian kebutuhan pasca bencana.
beberapa kebutuhan utama diantaranya adalah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat. Diketahui saat bencana terjadi, daerah di kota Banda Aceh sendiri luluh lantah oleh dahsyatnya kekuatan tsunami Aceh, dan kemudian berkat kerjasama dan koordinasi dari pemerintah pusat, daerah, dan juga lembaga, kemudian dibantu oleh beberapa masyarakat, berhasil membangun kembali kota Banda Aceh hingga terlihat bisa dikatakan pulih untuk saat ini. Kemudian setelah di pembangunan, adanya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami Aceh. Rehabilitasi sendiri dapat dilakukan pada bidang permukiman, infrastruktur, sosial ekonomi, dengan melakukan pengkajian sesuai dengan perkara BNBP nomor 15 tahun 2011. Pengkajian meliputi identifikasi dan perhitungan kerusakan dan juga kerugian material fisik maupun non-fisik yang menyangkut aspek pembangunan manusia, perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor. Penyiapan logistik. Kedua adalah penyiapan logistik dan peralatan di daerah rawan bencana. Pada daerah rawan bencana, organisasi siaga bencana sudah mempersiapkan beberapa logistik maupun peralatan, baik itu medis ataupun evakuasi. Pada tahap logistik biasanya diatur dan disalurkan oleh pemerintah pada organisasi bencana. Hal ini agar adanya persiapan untuk menghadapi bencana yang mungkin saja akan muncul atau adanya bencana susulan. Dan kemudian yang ketiga, pengembangan aplikasi informasi dan teknologi informasi dan kehumasan, serta kegiatan dengan adanya teknologi, maka dapat mempermudah kegiatan rehabilitasi untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat oleh beberapa lembaga, baik itu lembaga pemerintah pusat, daerah, maupun kemasyarakatan. Baiklah, mungkin itu tadi presentasi hasil diskusi kami mengenai analisis rehabilitasi pasca bencana tsunami Aceh. Cukup sekian, mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.